Tapi itu rupanya ya saya tadi ambil dari file prodi ya, itu disusun kan sudah dari tahun yang lalu ya. Nanti mungkin itu ada penyesuaian ya, tapi intinya sih nggak jauh beda lah ya, materi yang dibahas di analisis data kategori itu. Nah, kemudian untuk masalah penilaian ya, nanti saya akan berikan tugas gitu ya, tugas, kemudian UTS, UAS gitu ya. Biasanya ini UTS dan UAS ini bobotnya 40%, 40% ya. Kemudian tugas ini dan kuis ya. Saya pengalaman saya sebelumnya itu kalau mengajar IET ya semester lalu gitu, selain tugas ini saya juga ada memberikan kuis ya, tapi yang nggak banyak lah kuis, dan sekali-sekali nanti saya akan infokan juga jika memang saya rasakan perlu kuis yang untuk nilai tambahan. Jadi itu secara garis besarnya ya untuk pertemuan untuk aturan main ADK ini. Nah, kemudian ini kan kita selama 1 semester ke depan perkuliahannya kan dilakukan secara online ya. Nah, tentunya juga dengan pertemuan online ini ya ada keterbatasan lah ya di sana sini. Juga ini nanti mungkin masalah tadi sinyal gitu kan. Nah, sehingga saya harapkan mungkin dalam kuliah ini saya nggak bisa full mungkin memberikan penjelasan. Nah, nanti saya harapkan ya Anda yang aktif gitu ya, mencari informasi lah tentang materi yang apabila dirasa masih kurang gitu ya, Anda kurang memahami. Ini kan banyak di YouTube gitu ya, sumber-sumber informasi yang bisa kalian dapatkan. Kalau misalnya ya selain dari YouTube ya bisa juga dari internet lah ya, itu Anda silakan browsing. Ini nanti saya akan kirimkan juga file materi tentang ADK ini. Jadi intinya itu saya harap Anda juga ya sebelum perkuliahan gitu ya aktif membaca juga gitu buku referensi yang saya berikan, kemudian juga Anda aktif mencari-cari informasi itu dari YouTube atau sumber-sumber yang lainnya. Nah, nanti rencananya ya mungkin media yang akan kita gunakan mungkin nggak selalu akan estim ya, dilihat sitkom ya, karena mungkin ini kebetulan aja sinyalnya lagi bagus. Mungkin kan kalau kita full mungkin kuota juga akan lumayan kan makan kuotanya bukan estim ini. Nah, ini karena pertemuan pertama saya sebenarnya kan ingin lihat gitu loh muka-muka kalian tuh gimana. Ini mungkin sekarang ini ada yang di luar Jakarta atau ada yang dari, saya nggak tahu ini angkatan 2018 ini yang paling terjauh ini rumahnya di mana nih? Ada yang dari provinsi selain Jakarta ada nggak? Yang terjauh yang angkatan 2018? Apa Ada, ini? Bu. Ya, siapa? Dari Padang, Bu. Ada Rita, Bu. Nah, siapa Rita? Iya, Bu. Betul. Oke. Jadi sekarang saat ini posisinya ada di Padang ya, Rita ya? Iya, Bu, benar. Mana Rita? Saya, Bu. Oke. Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat ya, semuanya tetap jaga kondisi ya, karena memang situasinya memang belum ibaratnya belum full normal 100% ya. Mudah-mudahan ya insya Allah kita semua diberikan kesehatan, tetap semangat ya untuk melaksanakan perkuliahan walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas seperti ini. Nah, saya izin share screen dulu ya. Bentar deh, saya pengen lihat ini dulu deh. Tadi baru niat ya. Hana mana Hana? Hana? Coba bisa nyalakan videonya. Sekalian saya mau kenal.
Ya, Bu. Nah, Hana tinggal di mana, Hana? Di Jakarta Selatan, Bu. Oke, Jakarta Selatan. Hana udah baca-baca belum buku yang saya Baru kirim? download, Bu. Oke. Baru download. Ini kan nama mata kuliahnya analisis data kategorik ya. Data kategorik itu kayak apa sih? Bisa nggak kasih contohnya? Nggak tahu, Bu. Belum kebayang sih, Bu. Jadi belum tahu ya, ini nama mata kuliahnya analisis data kategorik, tapi data kategorik itu yang seperti apa gitu? Belum kebayang? Belum. Oke, ini siapa? Hana. Oke, makasih Hana. Silakan makan lagi pertanyaan. Saya panggil lagi ya. Syifa mana Syifa? Oh ini Syifa PJ ya. Mana yang namanya Syifa? Iya, Bu. Sifanya ada 2, Bu, di sini. Oh, Syifa Azahra yang mana? Oh ini. Aku Mas. Yang kemarin jadi MC ya? Iya, Bu, benar. MC SG. Iya. Oke. Syifa, data kategori itu apa sih? Yang saya baca data kategori itu bukan numerik, Bu. Jadi misalnya nih contohnya tuh kayak laki-laki, perempuan gitu, Bu. Laki-laki perempuan itu apa itu ya nama peubahnya kira-kira? Kalau misalnya nih kita punya masukin data nih di Excel, kan baris itu kan merupakan individu ya atau objek ya biasanya ya, ke baris itu ke bawah. Nah terus kolom itu kan nama peubah ya. Nah tadi kan misalnya nih individu 1 perempuan, individu 2 laki-laki gitu. Nah biasanya itu mau dikasih nama apa nama peubahnya di kolom itu? Jenis kelamin, Bu. Oke, ya bagus. Itu ya, jadi salah satu contoh ya untuk data kategori itu adalah jenis kelamin. Ya, jenis kelamin tadi perempuan, laki-laki, pria dan wanita. Oke, terima kasih Siva. Yang berikutnya, Michelle, mana Michelle? Michelle. Michelle ini kalau nggak salah waktu itu sensi sama saya ya. Ada nggak Michelle? Michelle. Oke, Afifa ada nggak Afifa? Afifa? Dimas? Ini Dimas? Iya, Bu. Oke. Oh, Dimas ini PJ Satria Data ya? Nah, besok ya, ikut nggak Dimas? Enggak ya? Kenapa? Enggak. Oke, Dimas. Tadi jenis kelamin salah satu komponen. Yaitu tadi nama perubahannya jenis kelamin. Nah, kategorinya itu ada berapa? Ada 2 kan? Iya. Laki-laki ya, ada 2 kemungkinan. Nah, bisa nggak berikan contoh tipe data kategori lainnya? Misalnya yang dari lebih dari 2 kategori. Yang contoh yang lebih dari 2 ya? Ya, yang lebih dari 2 kategori. Contohnya apa? Tingkat pendidikan, Bu. Misalnya SD, SMP, SMA. Oke. Itu nama perubahannya apa ya kira-kira? Kalau misalnya kita menuntut jawaban dari responden itu akan menjawab SMP atau ke S1 atau ke SMA. Nah itu kita nanyanya gimana sih ke responden itu? Pendidikan terakhir mungkin. Oke, bagus ya. Berarti itu peubah pendidikan terakhir merupakan salah satu contoh dari peubah kategori ya yang memiliki lebih dari 2 kategori. Tadi kan SD, SMP,
SMA, kemudian di S1 misalnya, atau mau dibuat pasca sarjana, kemudian ya pasca sarjana S2 dan S3 di dalamnya. Nah, di situ kira-kira mengandung urutan atau tidak? Iya, Bu, ada urutan. Nah, ya ada urutan kan ya. Jadi antara SD, SMP dengan SMA ya berarti urutannya semakin naik kan ya. Oke, Iya. saya tanya ke yang berikutnya aja deh. Terima kasih Dimas. Iya. Berikutnya saya mau tanya ke Abdurrahman Malik. Mana Abdurrahman Malik? Sekalian kenalan. Abdurrahman Malik ya. Panggilannya apa? Malik, Bu. Malik, tinggal di mana Malik? Di Tanah Abang, Bu. Oh, Tanah Abang. Enak dong. Udah buka belum sana? Pasar Tanah Abang. Udah macet, Bu. Oh, udah macet lagi? Iya, Bu. Saya suka ke sana tuh. Tapi udah lama nggak ke sana. Emang rumahmu deket situ? Iya, Bu. Udah ramai lagi di sana, udah normal lagi kehidupannya ya? Iya, tapi nggak selama waktu itu lah, Bu. Sebelum corona. Gitu. Oke. Malik, tadi kan Dimas memberikan contoh tadi data kategorinya itu pendidikan terakhir gitu ya. Misalnya kalau kita nanya ke responden nih, pendidikan terakhirnya apa gitu kan. Kemungkinannya kan dia bisa jawab S1 atau SMA atau pasca sarjana tadi S2 S3. Itu kan ada urutan tadi ya. Data yang seperti itu skala pengukurannya apa ya namanya? Yang mengandung urutan. Data ordinal, Bu. Ya, bagus ya. Jadi itu data ordinal ya. Data ordinal tuh yang mengandung atau yang memiliki sifat urutan ya, yang bisa dari rendah ke tinggi. Selain itu bisa kasih contoh lagi nggak yang contoh data ordinal? Selain tentang pendidikan, data ordinal yang mengandung urutan tapi sifatnya kategori. Kalau di kuesioner tuh suka nanya kuesioner misalnya ingin menanya tentang tingkat kepuasan responden terhadap suatu pelayanan, misalnya pelayanan di suatu bank gitu. Nah, biasanya pertanyaan yang kita ajukan ke responden menuntut jawabannya itu seperti apa? Yang kurang puas ya. Nah, gitu ya. Jadi itu juga merupakan contoh data kategori yang mengandung urutan. Biasanya kan dimulai dari misalnya pertanyaan, apakah pelayanan teller di bank ini menurut Anda cukup baik atau tidak, atau bukan begitu ya. Kita sebaiknya kalau membuat pertanyaan kuesioner itu tidak mengarahkan ke situ. Ya, buat aja pernyataan, misalnya kualitas pelayanan teller di bank ini. Terus kita buat optionnya atau keramahan atau misalnya apalah ya. Terus kita misalnya opsinya dibuat dari sangat tidak puas gitu kan, tidak puas, kemudian puas, sangat puas ya, dan seterusnya. Itu merupakan juga contoh data ordinal. Oke, terima kasih ya Malik. Ya, berikutnya Syifa Fadia. Oh, ada dua tadi, Syifa Azahra, sekarang Syifa Fadia. Mana Syifa Fadia? Ada nggak Syifa Fadia? Saya, Bu. Ya, Syifa Fadia. Tadi yang berubah kategori yang jenis kelamin, kan kategorinya cuma dua ya? Iya, Bu. Pria, wanita. Itu mengandung urutan nggak? Enggak, Bu. Enggak. Artinya bukan berarti pria lebih tinggi daripada wanita gitu ya. Iya. Tapi kan itu cuma ada dua kategori ya. Bisa nggak sih Pak berikan contoh ilustrasi untuk data kategori yang tidak mengandung sifat urutan tapi lebih dari dua kategori? Agama, Bu, atau suku. Oke, bagus ya. Jadi agama atau suku bangsa juga boleh.
Terus kalau misalnya ini Siva tinggal di mana? Di Jakarta, Bu. Di Jakarta. Selama ini kalau ke kampus, ini di rumah sendiri kan ya? Iya, Kampus naik apa? naik kendaraan sendiri sih, Bu. Naik sendiri. Teman-temannya yang lain sama nggak sama Siva naik kendaraan? Nah, kayaknya banyakan yang pakai itu sih, Bu, kendaraan umum gitu yang dari pemerintah, kayak Transjakarta gitu. Nah, jadi kira-kira tipe-tipe alat transportasi atau moda transportasi yang digunakan oleh teman-teman Siva itu apa aja kemungkinannya kira-kira? Atau kalau misalnya saya tanya moda transportasi yang digunakan oleh mahasiswa UNJ angkatan 2018 ke kampus tuh kira-kira apa aja? Ada berapa kemungkinan? Ada berapa alternatif? Ada berapa kategori? Ada bus, Ya. terus motor pribadi, bisa juga jalan kaki sih, Bu, kalau yang ngekos gitu. Terus pakai ojol. Ojol, oke. Itu berarti ada berapa kategori tuh? Ada 4. Ada 4. Apakah itu bersifat mengandung urutan? Enggak, Bu. Enggak kan? Apakah yang berjalan kaki itu lebih rendah tingkatannya dibandingkan yang naik mobil? Enggak. Enggak juga. Iya. Nah, terus kira-kira tadi kan ada 4 ya, ada 4 kategori. Nah, peubah kategori yang tadi terdiri dari 4 kategori, ya artinya lebih dari 2 kategori ya. Yang tadi kan jenis kelamin hanya 2. Nah, ini kalau lebih dari 2 kategori, ini nama skala pengukurannya apa? Nominal, Bu, enggak berurutan. Ya, bagus ya. Jadi tadi kan kalau yang SD, SMP, SMA kan berurutan ya, namanya ordinal. Nah, yang untuk ini moda transportasi ya namanya nominal. Oke, jadi ini merupakan apa ya ya data atau perubahan yang seperti inilah yang nanti menjadi perhatian dalam analisis data kategori. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu memakai mode transportasinya jalan kaki? Faktor-faktornya apa? Jaraknya sih, Bu. Jarak dari ya. Nah, jaraknya ya, jarak tempat tinggalnya. Nah, terus apa yang menyebabkan orang yang rumahnya jauh tapi moda transportasinya kan bisa pakai bis, bisa pakai motor. Itu ada alasan-alasan tersendiri kan ya, ada ubah-ubah lain lah ya yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk memilih moda transportasi. Ya. Iya, Bu. Oke, kasih Siva. Iya, Bu. Ya, jadi dari yang tadi saya ilustrasikan gitu kan. Nah, disinilah bahwa analisis data kategorik ini nanti fokusnya akan ke menganalisis fenomena-fenomena di mana variabel atau peubah yang menjadi perhatian itu tipenya kategorik ya, kategorik. Nah, yang termasuk peubah kategorik di sini adalah jadi nominal, ya, peubah nominal yaitu peubah yang di dalamnya terdiri dari kategori-kategori di dalamnya berupa kategori tetapi tidak mengandung sifat urutan. Nah, kemudian selain nominal, selain skala pengukuran nominal juga ordinal ya. Jadi dalam analisis data kategori yang menjadi fokus itu data bertipe nominal dan ordinal. Ordinal tadi mengandung sifat urutan. Nah, biasanya itu ya yang menjadi responnya itu kategorinya itu ya, yang disebut kategorinya itu yang diresponnya ya, diubah responnya, atau sering dikatakan juga sebagai peubah dependen ya kalau di regresi ya. Jadi kalau di regresi kan Anda sudah kenal ada peubah dependen, ada peubah independen gitu kan ya. Atau peubah respon dengan peubah penjelas ya. Y-nya itu sering disebut dengan respon variabel, kemudian XX-nya di regresi ya, di regresi linier berganda itu ada X1, X2, X3 gitu.
itu sering disebut dengan perubahan penjelas atau explanatory variable. Nah, kalau di regresi linear berganda, si y-nya itu adalah sifatnya numerik, ya, kontinu, ya. Bahkan kalau untuk regresi linear berganda itu asumsinya y-nya normal. Nah, sekarang itu y itu perubahan interest, ya, perubahan yang menjadi perhatian atau perubahan respon. Nah, dalam analisis data kategori, yang menjadi perubahan respon itu adalah kategori, bersifat kategori. Kayak tadi, bisa nominal. Jadi misalkan gini, kita tertarik untuk memperhatikan apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang memutuskan untuk memilih moda transportasi bis atau misalkan tadi ojol gitu ya, kemudian atau jalan kaki dan seterusnya, ya. Itu. Kemudian faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi preferensi seseorang gitu ya dalam memutuskan untuk memilih kandidat, misalnya kandidat atau ketua BEM gitu kan. Nah, kan biasanya kan kandidat ketua BEM misalnya ada 3 orang misalnya ya, A, B, C. Nah, kandidat ketua BEM di situ kan tipenya kan bukan ordinal ya, nominal tapi lebih dari 2 kategori. Nah, di sini. Oke, saya share screen dulu. Udah terlihat tuh ya? Belum, Belum, ada, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Udah? Sudah, Bu. Ya. Ini tadi ya, ilustrasi dari aplikasi analisis data kategori. Misalnya kita yang melakukan penelitian nih. Jadi aplikasi analisis data kategori itu banyak kita temukan di berbagai bidang ya, bidang ekonomi, sosial, pendidikan gitu kan, psikologi ya, itu kita nanti banyak bertemu dengan perubahan yang tipenya kategori. Nah, misalkan di sini untuk bidang pendidikan, kita ingin melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Nah, di sini kalau kita baca tujuan penelitian ini, ya, kita ingin melihat faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi kelulusan seleksi nasional SNPTN seseorang, gitu ya. Kalau membaca ilustrasi di sini, berarti yang menjadi perubahan responnya atau perubahan Y-nya itu apa ya? Ada yang bisa? Coba. Ya, tadi udah sampai mana ya? Okay. Jadi sekarang Yayang coba. Ada nggak Yayang? Halo Yayang? Atau Fania ada nggak Fania? Hadir, Bu. Fania ini? Hadir, Bu. Oke. Fania ini kalau baca dari slide saya, misalnya ilustrasinya faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNPTN. Nah, menurut Fania ini yang menjadi perubahan interestnya apa? Perubahan responnya apa? Nilai. Kalau ini kategorik atau bukan? Ini lagi bahas kategorik ya. Oh. Maaf. Itu lihat deh, faktor-faktor yang mempengaruhi kelulusan. Artinya dari tiap
individu, yang akan kita perhatikan itu apanya? Perubahan responnya itu apa? Lulus atau enggaknya bukan, Bu? Ya, bagus. Siapa ini tadi? Ahmad, Bu. Oke. Rahmat. Ahmad, Bu. Hah, siapa sih? Ahmad. Ahmad Mana Syauqi. ya? Hah? Ahmad Syauqi, Bu. Ahmad Syauqi. Oke. Ya, bagus ya. Jadi itu tadi ya. Perhatikan ya. Jadi kalau misalkan Anda, nah ini juga nanti berkaitan Anda dalam membuat skripsi juga nih ya. Ini saya udah mulai nih ya ngebimbing angkatan 2017. Ini untuk peubah respon dan peubah penjelas aja masih bingung. Jadi kalau misalnya saya tujuannya mau seperti ini, mana yang menjadi Y-nya itu? Y itu peubah interest ya, itu dulu perhatikan. Yang menjadi perhatian kita itu apa dalam hal ini. Nah, tentu akan beda-beda tergantung kita mendefinisikannya. Kalau yang kita ingin lihat dari setiap orangnya itu, dari setiap sampel individu yang kita amati itu adalah hanya kategori lulus atau tidak lulus, gitu ya. Nah, berarti peubah respon kita di sini adalah tipenya kategori yang hanya berisi dua kategori, lulus atau tidak lulus. Jadi kita lihat si A lulus atau enggak lulus misalnya. Terus yang nomor 2, individu yang kedua tidak lulus, individu nomor 3 lulus, dan seterusnya. Itu respon kita. Ya. Nah, itu yang disebut dengan respon biner ya. Jadi untuk perubahan kategorik yang hanya terdiri dari dua kategori, nah itu disebut dengan perubahan kategorik biner ya. Nah tentu itu tadi baru Y-nya kan. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa lulus atau nggak lulus. Nah barulah Anda rinci itu apa. Jadi tadi Y-nya itu kalian beri kode misalnya 1, 0 gitu ya. Untuk lulus Anda beri kode 1 gitu kan di Excel-nya itu ya, di input datanya. Terus kalau nggak lulus dikasih kode 0 misalnya seperti itu. Kemudian ke sampingnya sekarang kita tinggal pikirkan XX-nya itu apa aja yang kira-kira relevan untuk kita masukkan sebagai peubah-peubah yang kira-kiranya mempengaruhi kelulusan tadi. Misalnya X1-nya kita lihat nilai apa? Ya nilai UN ya, misalnya nilai UN-nya gitu kan. Berapa nilai UN untuk IPA, nilai UN untuk matematika dan seterusnya. Kemudian juga mungkin bisa dilihat dari status SMA-nya ya, SMA-nya apakah termasuk SMA negeri atau swasta. Nah, itu perhatikan lagi tadi X1, X2 tadi SMA. Terus X3-nya misalnya dia aktif berorganisasi, ikut kegiatan OSIS atau tidak gitu. Nah, jadi tadi dilihat untuk Y-nya sendiri kita udah pasti kategori ya. Nah, tapi untuk XX-nya sendiri seperti tadi nilai UN IPA, nilai UN matematika. Mana ini Syauqi yang mana sih? Syauqi bisa nyalain videonya nggak? Bisa, Bu. Bisa diinternet. Kayaknya namanya sih udah saya dengar kalau di grup. Oh ini, ya. Ya, Bu. Ya, ini panggilannya Ahmad atau Syauqi? Syauqi, Bu. Syauqi. Nah tadi untuk XX-nya yang mempengaruhi lulus atau nggak lulus, kan tadi bisa nilai ya, nilai matematika, Iya, nilai IPA. Kalau nilai matematika itu sifatnya kategorik atau numerik? Numerik, Bu. Ya, numerik ya. Terus tadi kalau asal SMA, Kategorik, Bu. kategorik, negeri, swasta gitu kan ya. Nah, ikut OSIS atau enggak? Kategorik, Bu. Kategorik. Ya, jadi di sini untuk analisis data kategorik ya, yang menjadi fokus kita itu yang Y-nya ya. Y-nya itu adalah yang bertipe kategorik. Tetapi untuk XX-nya itu bisa kategorik, bisa numerik. Ya. Nah, jadi bedakan dengan nanti analisis regresi yang sudah dipelajari mungkin waktu di Statdas, analisis regresi linier gitu. Y-nya itu harus numerik dan harus normal gitu kan. Nah, sementara XX-nya di regresi itu juga bisa numerik, bisa kategorik ya. Tapi mungkin Anda
Anda udah dapat analisis regresi belum? Sudah, Bu. Oh, sudah. Nah, kalau sudah dapat analisis regresi, sebenarnya untuk regresi yang linier itu, X-nya pun juga bisa bertipe kategori, tapi nanti harus kita buat dummy. Udah belajar belum tentang dummy? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, itu sama ya, berarti yang ini juga nanti sama. Untuk yang di analisis data kategori, jika ada X ya, jika ada peubah penjelas yang bertipe kategori, nanti itu kita akan bermainnya dengan dummy ya. Kita akan buat dummy variabelnya. Oke, terima kasih Sophie. Selanjutnya ya saya lanjutkan. Jadi ini tadi diantaranya contoh analisis aplikasi analisis data kategori. Nah seperti ini tadi. Apakah latar belakang pendidikan bersifat saling bebas terhadap penilaian nasabah terhadap kepuasan pelayanan di bank? Nah di sini ini ada dua variabel. Ada dua variabel yang menjadi interest kita di sini ya, yaitu variabel pendidikan, ya, variabel pendidikan di sini ya, variabel pendidikan, dan yang satunya lagi adalah variabel penilaian. Ya, variabel pendidikan ya di sini kalau tadi SD SMP SMA itu ordinal, kemudian di sini penilaian nasabah. Penilaian nasabah terhadap keputusan pelayanan juga dia bersifat kategori. Jadi ini keduanya bertipe kategori. Ya, kemudian ini keduanya juga skala pengukurannya ordinal. Ya. Nah, mungkin Anda ingat di statistik dasar sudah belajar tentang korelasi. Ya, korelasi persen ya, atau korelasi product moment antara dua variabel. Misalnya variabel X1 dan X2. Tetapi korelasi yang sudah Anda dapatkan, yang sudah Anda pelajari di situ adalah kedua variabelnya itu adalah bertipe kontinu ya, bertipe numerik. Nah, itu Anda ukur gitu ya, Anda cari korelasinya itu berapa, gitu. Korelasi linier ya terutama ya. Jadi mungkin yang sudah Anda dapatkan korelasi linier yang dinamakan dengan korelasi persen gitu ya, atau product moment, itu mengukur kekuatan hubungan linier di antara dua peubah numerik. Sementara sekarang bagaimana kalau saya punya dua peubah kategori gitu ya, ini kedua peubah ini ibaratnya sama-sama menjadi konsen perhatian kita gitu. Kita ingin melihat apakah saling bebas atau enggak gitu ya. Apakah ada hubungannya mungkin dengan semakin tinggi latar belakang pendidikan, dia akan cenderung semakin memberikan penilaian yang cenderung ke arah tidak puas gitu. Misalnya kalau seperti itu berarti antara latar belakang dengan penilaian di sini tidak bersifat saling bebas. Ya. Nah ini juga merupakan concern dari analisis data kategorik ya. Kita ingin mengukur besarnya korelasi. Tapi kalau dalam analisis data kategorik ini istilahnya bukan korelasi ya. Biasanya kita sebut dengan asosiasi. Jadi kalau korelasi ini umumnya untuk mengacu ke yang peubah numerik ya, hubungan di antara numerik. Tapi kalau untuk kategorik ini adalah asosiasi biasanya ya, disebutnya dengan asosiasi. Nah ini juga misalnya ingin mengetahui faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi konsumen itu lebih memilih merek handphone Samsung, Asus, Oppo, LG. Ini juga merupakan lingkup aplikasi dan analisis data kategori. Nanti ini bisa kalian lihat ya, aplikasi yang lain itu banyak ya di berbagai bidang. Nah ini juga tadi yang saya sudah jelaskan dalam suatu penelitian. Ya. Jika Anda sudah merumuskan tujuan penelitian itu apa, Anda harus bisa menentukan peubah responnya itu apa, peubah penjelasnya itu apa. Ya. Kemudian tipe, ya, tipenya numerika, ya, ataukah kategori. Ya. Tadi ini sudah kita bahas mengenai peubah respon, peubah penjelas. Jadi untuk analisis data kategori yang kita tekankan adalah di peubah responnya. Ya, peubah respon itu tipenya kategori. Oke, kemudian karena peubah respon kita itu kategorik,
dan perubahan respon kita itu kan merupakan perubahan acak. Sehingga yang namanya perubahan acak itu adalah dia itu memiliki sebaran peluang. Nah, sebaran peluangnya seperti apa sih kalau untuk perubahan kategorik itu? Nah, mungkin waktu udah dapat startup ini ya, udah kali ya. Terus saya tanya udah dapat startup loh. Halo? Iya, Bu. Sudah ya? Ibu. Oke, kalau sudah dapat startup berarti sudah tahu sebaran-sebaran peluang ya untuk data yang tipenya discrete, untuk data yang tipenya kontinu gitu kan. Nah, karena fokus kita adalah kepada perubahan respon yang tipenya kategori ya. Dengan kata lain ini bukan kontinu ya, kalau discrete, maka sebaran peluang yang bisa mendeskripsikan perubahan kategori diantaranya ya perubahan binomnya, atau juga Poisson. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya, analisis data kategori ini adalah analisis statistikal yang menitikberatkan perhatiannya pada perubahan respon. Ini perubahan responnya kategorik ya, saya quote. Sementara untuk perubahan penjelasannya bisa bertipe numerik maupun kategori. Oke, ini perubahan kategorik, disebut juga perubahan kualitatif. Nah, ini tadi juga sudah perubahan kategorik, diantaranya meliputi nominal dan ordinal. Nah, selain itu, jadi ini yang namanya nominal, ordinal itu merupakan skala pengukuran ya. Dimulai skala pengukuran yang paling rendah itu adalah nominal, kemudian interval dan rasio. Nah, untuk interval dan rasio ini tergolong numerik ya. Jadi metode-metode yang berlaku pada nominal, karena nominal ini yang paling rendah. Jadi kalau metode misalnya analisis regresi multinomial, ya nanti Anda akan kenal itu namanya ada analisis regresi multinomial. Apa sih analisis regresi multinomial? Analisis regresi multinomial itu adalah analisis regresi yang diterapkan jika perubahan responnya itu memiliki skalanya nominal ya. Jadi dia memiliki sebaran multinomial, makanya disebut dengan multinomial regression. Nah, metode-metode yang berlaku di skala nominal itu bisa diterapkan di skala yang lebih tingginya, di ordinal. Ya. Bisa juga untuk di yang interval. Tetapi metode-metode statistik ya yang syaratkan perubahannya itu minimal bertipe ordinal, maka metode tidak bisa digunakan pada perubahan yang tipenya lebih rendah. Ya. Kayak misalnya regresi linier, ya regresi linier, prinsip-prinsip regresi linier itu kan sebenarnya untuk perubahan yang tipenya interval itu ya. Nah, tetapi intinya sih ya bisa juga diterapkan dengan di ordinal, tapi ini tentunya nanti ada penyesuaian-penyesuaiannya ya. Nanti akan kita lihat ada kemiripan-kemiripannya. Jadi tapi sebenarnya bukan ke situ sih yang utamanya. Jadi gini aja. Kayak operasi-operasi aritmetika gitu kan ya, yang bisa kita terapkan pada perubahan yang berskala nominal ya, tadi laki-laki dan perempuan, kita tidak bisa di situ menghitung rata-rata gitu ya pada perubahan yang berskala nominal. Paling yang bisa kita lakukan adalah dengan mencacahnya ya. Mencacah misalnya ada berapa yang laki-laki, ada berapa orang yang perempuan, paling kita hanya bisa seperti itu. Nanti dengan seperti itu mungkin kita akan bisa membuat berapa persentase yang laki-laki, berapa persentase yang perempuan gitu kan. Nah, tapi kita nggak bisa misalnya berapa sih rata-ratanya gitu ya, berapa sih mediannya gitu kan. Nah, itu kita tidak bisa dapatkan di perubahan skala nominal. Nah, bisa juga perubahan kategori itu diterapkan pada perubahan diskret dengan rentang nilai yang terbatas. Rentang yang terbatas itu contohnya ya, kejadiannya itu hanya sangat kecil gitu ya peluang terjadinya. Kayak misalnya kecelakaan, banyaknya kecelakaan di Tol Jagorawi selama Januari sampai bulan Agustus 2020. Ini kan relatif sedikit kan ya tidak ada sama sekali. Atau ada sebanyak 3 kali gitu misalnya, terus banyak 2 kali karena jarang sekali kemungkinannya. Ini kan jadi Januari sampai Agustus kan ini 8 bulan 8 bulan kali misalnya kali 30 hari aja 240 atau 200-an hari kan nggak mungkin setiap hari
ya kecil peluangnya, misalnya banyak kecelakaan di Tol Jagorawi misalnya sebanyak berapa gitu ya, berapa ratus kali gitu ya. Biasanya ini sedikit, enggak sampai seperti itu. Jadi peluang munculnya hal-hal yang menjadi perhatian itu relatif kecil, ya, terbatas lah ya. Kayak ini kejadian gempa bumi juga, seperti ini kan relatif kecil gitu, enggak terlalu banyak. Nah ini biasanya ini nanti akan dideskripsikan dengan sebaran peluang Poisson. Nah, peubah kategori itu juga tidak selamanya tadi yang seperti tadi ya, nominal, ordinal, kemudian di Poisson. Bisa juga dari peubah numerik, tetapi dia sudah mengalami pengelompokan. Nah, contoh seperti tadi, nilai ya, tadi nilai UN IPA, nilai UN matematika. Kalau pencatatannya setiap orang dicatat nilai aslinya gitu ya, misalnya individu A ya, si siswa A ini nilai matematikanya berapa, misalnya nilai matematikanya 75 misalnya, individu B 80. Nah kalau seperti itu pencatatannya ya berarti jenis peubahnya numerik. Tetapi kalau misalnya kita melakukan pengelompokan, misalnya kode 1 itu untuk siswa yang nilainya lebih dari 80 ya. Kedua untuk siswa yang nilainya di antara 70 sampai 80. Kode 3 60 sampai 70 dan seterusnya. Kemudian yang kita input ke dalam data kita itu adalah kode-kode tadi. Misalnya siswa 1 nilai UN IPA-nya kita kasih kategorinya masuknya kategori 3. Terus yang siswa 2 nilai UN matematikanya misalnya kasih nilai 1 karena dia di atas 80. Nah, kalau pencatatannya seperti itu, berarti itu tipenya bukan numerik lagi, tetapi tipenya kategori. Nah, ini seringkali nih dalam kuesioner ya, dalam sensus misalnya, penghasilan seseorang atau Anda juga sering mengisi kuesioner misalnya. Ditanya berapa penghasilan per tahun gitu ya, misalnya orang tua Anda nih ditanya penghasilan per tahun itu berapa. Nah, seringkali kan orang kalau ditanya penghasilan untuk menulis secara berapa misalnya 5 juta atau 10 juta itu orang kan susah ya. Nah seringkali dalam kuesioner itu kita berikan option-optionnya ya, misalnya itu tadi misalnya penghasilan ini kode 1 itu untuk yang kurang dari 12 juta, 2 untuk 12 sampai 13 juta dan seterusnya. Nah, kalau pencatatannya seperti ini, pakai kode-kode 1, 2, 3, 4 seperti ini, artinya peubah penghasilan di sini bukan lagi bertipe numerik, tapi bertipe kategori. Ya, tipe kategorinya di sini skalanya ordinal, ya, karena di sini ada mengandung sifat urutan. Oke, ini tadi sudah ya, peubah kategori ini saya lihat nih, yang lebih dari 2 kategori. Ada yang sifatnya tidak terurut, ya disebut juga nominal di sini ya, dan order ya sifatnya terurut. Nah ini juga tadi sudah contohnya. Nah kemudian sebaran peluang binom. Jadi kalau peubah kategori kita terdiri dari 2 tipe itu ya, disebut dengan biner ya, dengan peubah biner. Makanya disebut data biner. Nah ini kita deskripsikan dengan sebaran peluang, misalnya dengan sebaran peluang binom. Nah, apa yang menjadi perhatian kita, itu yang disebut dengan menjadi interest kita, apabila muncul itu disebut dengan kejadian sukses. Jika tidak muncul, maka disebut dengan gagal ya, atau failing. Di sini dalam peubah respon yang menyebar binomial gitu ya, dideskripsikan oleh karakteristiknya seperti apa gitu ya. Jadi dia ini terdiri dari N percobaan yang saling bebas dan juga sama. Nah ini asumsinya sama di sini, artinya peluang kemunculannya, peluang kejadian sukses amatan yang pertama, kedua sampai yang ke N itu peluang kemunculannya sama. Jadi kalau misalnya melempar dadu gitu ya, munculnya sisi muka pada lemparan 1, lemparan 2 dan seterusnya. Kalau dadunya setimbang itu peluang kemunculannya sama gitu. Atau dadu sih mata uang ya, kalau yang sisi muka sisi belakang setengah ya. Kalau dadu ya, kalau dadu setimbang peluang munculnya
maka 1, 2 sampai dan 6 itu masing-masing sebanyak 6. Nah, kemudian ini saling bebas ya antara percobaan yang pertama dan berikutnya itu tidak saling mempengaruhi. Nah, ini sebaran peluang binom seperti ini. Jadi kalau misalnya nih tadi lulus tidak lulus ya, perhatian kita pada individu atau siswa lulus SNPTN atau enggak lulus SNPTN. Misalkan N-nya ada sebanyak 500 orang. Ya. Dari 500 orang itu berapa peluang 20 orang, sedikit sekali ya dari ya mungkin 500 itu mungkin 100 orang yang diterima di UNJ misalnya, berapa sih peluangnya? Nah, terus kita harus tahu juga peluang untuk muncul atau diterima di UNJ itu dari orang yang satu dan orang yang seterusnya itu kira-kira sama atau enggak. Bisa jika diasumsikan sama, misalnya untuk masuk UNJ itu ketat sekali dari informasi tahun-tahun sebelumnya, misalnya berapa pendaftar, kemudian yang diterima berapa, kan ada biasanya sekali lihat ada ya informasinya. Nah, ini bisa digunakan untuk informasi P-nya ini, peluang suksesnya. Nanti ini bisa untuk kira-kira peluangnya berapa nih kita mau prediksi kalau peserta tesnya saat ini misalnya ada 500 orang misalnya, kalau mau diambil itu yang lulusnya sekitar 100 orang berapa, ini bisa didiskusikan dengan peluang binom seperti ini. Nah, kemudian tadi sebaran peluang binom ini nilai harapannya atau rataannya ya, N itu banyaknya trial, tadi banyaknya percobaan, dengan P-nya ini adalah peluang sukses. Kemudian ini simpangan bakunya adalah N kali P 1 min P. Jadi ini P itu adalah peluang sukses, 1 min P ini gagal ya, peluang gagal. Nah, jika sebaran binom ini ya memiliki karakteristik untuk P yang sama dengan 0,5, maka bentuk plotnya ini akan simetrik gitu ya, akan simetrik. Kemudian untuk N tertentu, si sebaran binomial tersebut plotnya itu akan menyerupai bentuk lonceng, menyerupai kurva normal apabila P-nya itu semakin mendekati ke 0,5. Nah, kemudian kalau P-nya itu tertentu, nggak harus 0,5 ya, misalnya kalau untuk P sama dengan 0,2 misalnya. Nah, bentuk grafik sebaran binomial ini akan menyerupai normal, bentuk lonceng itu kalau N-nya besar. N-nya semakin besar, ini semakin menyerupai normalan. Nah, ini ada rule of thumb-nya ya. Jadi kita bisa mengaproksimasi sebaran peluang binomial tadi dengan menggunakan aproksimasi normal ya, apabila memiliki ini ada patokan-patokannya, yaitu N kali P ini lebih 5 dan juga N P kali 1 min P ini ya, peluang gagal peluang sukses dan peluang gagal ini lebih besar sama dengan 5. Jadi ini kedua kondisi ini kita bisa gunakan sebagai patokan kasar untuk mengaproksimasi peluang binomial. Jadi kita bisa menghitung tadi nih yang tadi ini ya, ini peluang binomial ini kita bisa dekati dengan menggunakan peluang sebaran peluang normal. Jadi kalau misalnya kita mau hitung peluang Y lebih besar sama dengan 7, kalau N-nya 10 berapa? Berarti kan ini nanti peluang Y sama dengan 7, ditambah peluang Y sama dengan 8, ditambah peluang Y sama 9, dan seterusnya ya. Ini itu pakai ini. Nah, kalau N-nya besar, tentu kan ya kalau menghitung manual sih tentu akan repot ya. Nah, sekarang kan sudah ada komputer. Tapi kalau untuk N-nya besar, misalnya seperti tadi, N-nya 500 itu, berapa peluang minimal yang diterima itu misalnya 80 misalnya 80 sampai 100 misalnya. Itu tentu kita harus menghitung peluang Y sama 80, peluang Y di 81, 82 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kondisi ini terpenuhi, nah, tentu kita bisa menghitung ini menggunakan sebaran normal gitu ya, menggunakan tabel
tabel tabel Z ya, tabel normal waktu. Nah ini tadi ya, jadi kalau untuk Pi sama 0,5 dibutuhkan N-nya bisa 10 dan seterusnya. Nah kemudian ini multinomial. Tadi multinomial kalau kubah nominal itu memiliki lebih dari 2 kategori ya. Jadi kalau lebih dari 2 kategori kan memungkinkan tadi nominal dan ordinal ya. Jadi tadi kalau untuk yang biner, kalau hanya ada 2 kategori, kita deskripsikan dengan sebaran peluang binom. Tapi kalau lebih dari 2 kategori, ini kita pakai multinomial. Nah ini fungsi sebaran peluang multinomial. Jadi di sini C-nya ini banyaknya kategorinya ya. Nah, tadi kalau misalnya tentang mode transportasi itu kan ada 4 itu kan tadi, ojol misalnya jalan kaki, kemudian apalagi tadi bis ya. Jadi di sini C-nya 4. Nih, kalau kita mau tahu berapa sih peluang yang jalan kakinya itu misalnya ada 5 orang, kemudian yang naik ojol itu ada 15 orang, kita bisa tentukan peluangnya. Oke, nah binomial ini sebenarnya bentuk khusus dari sebaran multinomial, yaitu kalau banyaknya kategori sama dengan 2. Itu kita katakan bahwa binomial merupakan kasus khusus dari multinomial. Nah, untuk sebaran multinomial ini sebenarnya nanti dalam inferensia di analisis data kategorik ini sebenarnya nggak terlalu diperlukan banget ya. Karena apa? Karena nanti namanya aproksimasi kenormalan atau T-square ya di sini. Oke, sampai sini dulu mungkin. Ada yang ditanyakan nggak? Saya lanjutkan. Inferensia untuk proporsi. Sudah paham? Ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi tadi yang seperti saya sebutkan di awal tadi ya, bahwa karakteristik yang menjadi perhatian ya, parameter lah ya, parameter untuk data kategori di sini. Yang pertama adalah proporsi ya, atau estimasi. Kayak tadi kan misalnya kira-kira yang lulus SNPTN ini apakah lebih banyak laki-laki ataukah perempuan gitu kan? Berapa persen sih yang lulus SNPTN dari siswa yang SMA-nya SMA negeri gitu kan? Nah, di situ kan berarti bermainnya dengan proporsi ya. Jadi ubah kategorinya itu adalah jenis kelamin kan, laki perempuan gitu kan. Terus yang menjadi perubahan responnya adalah lulus atau tidak lulus gitu kan. Kemudian kategorinya tadi beberapa penjelasnya adalah jenis kelamin misalnya atau asal sekolah misalnya. Nah kemudian selanjutnya kita ingin mengetahui ya terhadap tadi yang perubahan respon kita lulus atau tidak lulusnya, kita ingin mengetahui berapa persen sih yang lulus, berapa persen yang tidak lulus dari sekian pendaftar itu gitu kan. Artinya di situ kita ingin melakukan inferensia terhadap proporsi ya, proporsi atau persentase ya. Nah ini merupakan salah satu parameter ya yang menjadi perhatian pada analisis data kategori yaitu proporsi. Nah, dalam prakteknya tadi ya nilai-nilai yang parameter P itu, jadi kan untuk sebaran binomial tadi dideskripsikan oleh P ya, P itu yang menjadi parameternya itu proporsi atau peluang sukses lah ya di sini P. Nah selain itu binomial tadi dicirikan juga oleh indeks N ya, jadi makanya sering dituliskan kalau di StatMat itu suatu perubahan acak Y yang menyebar binom biasanya dituliskan Y tilde gitu ya, kemudian binomial dalam kurung N, P gitu kan. Nah, artinya banyaknya cobaan itu sebanyak N, kejadian suksesnya peluang kejadian suksesnya adalah P. Nah ini dalam prakteknya nilai-nilai P ini
tidak diketahui ya, yang namanya parameter kan memang besaran yang dimiliki atau karakteristik yang dimiliki oleh populasi ya. Nah, jadi si P-nya ini, nilai peluang ini sebenarnya dalam praktek itu tidak diketahui. Nah, ini yang akan kita duga ya. Nah, bagaimana cara menduga P-nya ini? Ya, kita lakukan pengamatan sampel gitu kan. Nilai P yang sesungguhnya mungkin kita tidak diketahui, tapi kita bisa duga berdasarkan pengamatan sampel. Nah, untuk pendugaan parameter itu ada, mungkin kalau di StatMat sudah dipelajari ya, untuk pendugaan parameter itu bisa dilakukan dengan metode. Atau ada yang masih ingat? Coba saya tanya. Jadi kesimpulannya ya. Ya, yang tuh udah belum ya tadi? Kayaknya belum muncul tadi saya panggil ya. Ada nggak ya yang? Ya, yang udah belum ya tadi? Udah muncul belum? Saya panggil lagi ini nggak ada. Elvira ada nggak Elvira? Elvira. Ada, Bu. Mana Elvira? Elvira. Nah, Iya, Bu. metode untuk menduga parameter itu apa aja ya Elvira? Itu di StatMat masih Parameter ada N, P, metode untuk menduga parameter di StatMat 2. metode untuk ada likelihood ya, Bu. Ya, terus apa lagi? Terus ada apa lagi ya? Lupa, Bu. Metode momen, ingat? Oh iya, penduga momen ya, Bu ya. Ya, jadi ada secara prinsipnya ada 3 ya untuk menduga parameter. Bisa dengan metode momen, ya, kemudian likelihood maksimum likelihood, metode kemungkinan maksimum. Kemudian yang ketiga itu adalah Bayes. Bayes diajari nggak menduga parameter dengan menggunakan metode Bayes? Cuma sekilas doang sih, Bu, kayaknya. Nggak nyampe ya. Ya, jadi itu ya secara prinsipnya menduga parameter apapun gitu ya. Di regresi gitu kan, ada parameter beta gitu kan. Itu bisa pakai metode likelihood ya. Tapi tentunya ada syarat-syaratnya. Bisa juga pakai Bayes. Oke. Nah, di sini yang dianalisis data kategorik yang akan kita fokuskan adalah metode maksimum likelihood. Oke, terima kasih Elvira. Kita lanjutkan ya. Jadi di sini yang akan kita fokuskan dalam pendugaan parameter P ya, proporsi adalah menggunakan maksimum likelihood. Nah, prinsipnya itu seperti apa sih gitu ya, maksimum gitu kan. Nah, kita harus perhatikan dulu di sini bahwa untuk sebaran peluang respon tertentu, ini ya, amatan sampel ini bisa disubstitusi itu dalam formula sebaran peluang. Misalnya gini deh, ini ada contoh, N-nya sama dengan 10, ya, banyaknya amatannya 10. Nah, kemudian ini N itu misalnya banyaknya siswa yang kita amati, yang akan kita teliti mode transportasi yang dia pilih ya untuk ke kampus. Ini ada N sama dengan 10. Yang kita perhatikan jalan kaki atau tidak jalan kaki. Hanya 2 kategori itu ya. Anggaplah perhatian kita hanya 2 itu saja. Enggak seperti tadi misalnya jalan kaki kah, atau naik motor atau misalnya naik bis, enggak. Yang menjadi interest kita di sini hanya ada 2 kategori ya. Apakah dia itu berjalan kaki atau tidak berjalan kaki. Artinya di sini Y-nya 0, 1. Dan misalkan kita misalkan yang menjadi perhatian kita, kalau dia itu jalan kaki, kita kasih kode 1, kalau tidak jalan kaki, kita kasih. Nah, misalkan dari 10 siswa tersebut, kita akan menentukan berapa peluang keseluruhannya itu tidak berjalan kaki. Jadi tidak berjalan kaki kan lokasinya Y sama dengan 0. Berarti di sini peluang Y sama dengan 0 itu berapa dari 10 orang ini.
Ya. Ini ya, jadi tadi kan kategori suksesnya itu kalau dia jalan kaki. Terus kalau 0, kalau dia tidak jalan kaki. Berapa peluangnya dari 10 ini? Ya, dia itu tidak ada yang jalan kaki semuanya, ya. Jadi di sini tuang Y sama dengan 0. Ini di sini kan P-nya tidak kita ketahui ya. Jadi untuk P0 itu 1 mimpi pangkat 10. Nah, ini nilai P-nya ini di antara 0 dan 1. Nah, inilah tadi fungsi-fungsi yang seperti itu gitu ya. Ini nih 1 mimpi pangkat 10 ini disebut dengan fungsi likelihood. Kalau Y-nya sama dengan 1, ya, berarti yang berjalan kaki ada 1, ya, kemudian yang tidak berjalan kakinya ada 9, ya, di sini nih. Ya. Jadi kalau misalnya nih tadi kan saya sebutkan bahwa kalau jalan kaki kita kasih kode 1, kalau tidak jalan kaki kita kasih kode 0. Nah sekarang berapa peluang misalnya yang jalan kakinya 2 deh, atau yang jalan kakinya 3. Nah, berarti kan kalau 3 Y sama dengan 3 kan di sini. Y sama dengan 3 berarti di sini nanti kan akan 10 faktorial, di sini 3 faktorial ya. Kemudian di sini akan 7, ya, 7 faktorial. Di sininya Pi. Nah, di sininya Pi-nya akan 3 gitu kan, dan seterusnya. Tapi di sini Pi-nya tetap nggak diketahui. Jadi ini fungsi peluang ini akan bergantung kepada suatu nilai yang tidak diketahui. Nah, fungsi likelihood. Ya, dia nilai data sampel itu kita masukkan, tetapi ya, nanti akhirnya peluang tersebut merupakan fungsi dari parameternya. Nah, itu disebut fungsi likelihood. Nah, ini ya. Jadi untuk Y sama dengan 0 pada N sama dengan 10, fungsi likelihoodnya ini. Nah, kalau Pi-nya udah diketahui nilainya, misalnya sudah diperoleh nilai dugaannya, ya berarti kita akan bisa hitung, kita akan bisa peroleh. Jadi gini, misalnya kalau Pi-nya 0,4 masukkan ke sini nilainya berapa? Oh 0,06. Jika Pi-nya 0,2 sekian, jika Pi-nya sama dengan 0 sekian. Nah ini jadi prinsip untuk mendapatkan penduga Pi itu seperti ini. Ya. Nah nanti dari yang semuanya itu, ya, yang maksimum itu terjadi di mana? Misalnya ini dari sini. Ini kalau Pi-nya 0,4 sekian, kalau 0,2 sekian ya, 0,1. Kalau Pi-nya sama dengan 0, ini 1. Berarti ini yang maksimum di sini kan. Kalau bisa kan 1, terjadi di Pi sama dengan 0. Nah, ini kalau kita buat plot seperti ini. Jadi tadi untuk kasus yang Y sama dengan 0, untuk nilai Pi dari 0 sampai 1, ini maksimum itu terjadi di sini. Pada saat Pi-nya sama dengan 0. Pada saat Pi-nya sama dengan 0, itu likelihood-nya di sini. Nah, tadi kan 1 ya. Itu kalau Y sama dengan 0. Kemudian kalau Y sama dengan 6. Nah, seperti tadi kita rinci lagi nilai-nilainya berapa gitu kan. Dari ini ya, untuk nilai Pi dari 0 sampai 1. Terus kita lihat terjadi titik maksimumnya di mana. Nah, ini kan yang paling tinggi di sini. Nah, ini maksimum di sini tercapainya di ini sama dengan berapa? Oh, ini 0,6. Artinya apa? Nilai penduga Pi ya, untuk Y sama dengan 6, gitu ya, N-nya sama dengan 10, itu terjadi di sini, Pi sama dengan 0,6. Gitu ya, yang membuat nilai likelihood-nya itu maksimum. Jadi prinsip dari metode maksimum likelihood itu adalah kita mencari dugaan untuk parameter sedemikian sehingga fungsi likelihood itu menghasilkan nilai maksimum. Nah, itu prinsipnya dari metode maksimum likelihood. Nah, dari StatMat mungkin sudah diturunkan ya, ini bahwa kalau misalkan Y itu menyebar binomial, maka penduga kemungkinan maksimum untuk Pi itu adalah Y per N. Y ini banyaknya kejadian sukses ya, dibagi dengan banyaknya percobaannya, ya, banyaknya trialnya. Nah, di sini kalau kita lihat, selain dia juga merepresentasikan proporsi, ini pun sebenarnya merupakan rataan ya, rataan. Jadi formula ini sebenarnya selain menggambarkan proporsi juga menggambarkan ini rata-rata ya, rata-rata. Karena Y-nya itu kan tadi sifatnya sukses gagal gitu kan. Y-nya itu kan 0101. Nah, ini seperti inilah ya. Kalau misalkan tadi N-nya sama dengan 10. Banyaknya kejadian suksesnya misalnya 6 ya.
Nah, kemungkinannya, salah satu kemungkinannya kalau 6 kejadian sukses bisa jadi baru munculnya itu di sini, di trial yang ke-5 sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini kan ada sebanyak 6. Nah, kalau kita lihat P-nya itu berapa? Ya ini kan 0, 0, 0, 0. Tambah 1, dan seterusnya diperoleh 6 per 10. Nah, jadi tadi P juga ya, P-hat, P-topi, ini sebenarnya selain menunjukkan proporsi, juga menunjukkan rata-rata. Nih, ya. Untuk alternatif lain, kalau 6 kejadian sukses, bisa jadi muncul suksesnya di perubahan ke-1, 2, di sini, dan seterusnya. Ini sama aja, tapi ini 10. Nah, artinya apa? Artinya teorema yang berlaku pada rata-rata sampel, itu juga ada proporsi. Nah, kalau Anda lihat bahwa di Startman mungkin sudah diajari atau belum? Teorema limit pusat di Startdas ya. Ini kan teorema limit pusat berlaku pada rataan sampel. Jadi kan untuk N yang semakin besar ya, maka rata-rata tersebut akan mengaproksimasi atau yang mendekati sebaran normal ya. Kemudian di sini ada juga hukum bilangan besar. Jadi ini untuk teorema ini, teorema limit pusat dan teorema ini yang law of large numbers, ini berlaku pula pada proporsi. Nah, jadi di sini dia kan ya P-topi ini akan secara aproksimasi menyebar normal kalau N-nya besar. Ya. Nah, sementara berdasarkan law of large number, P-topi ini akan konvergen ke P, ke nilai yang sesungguhnya jika N besar. Nah, ini bedakan pengertian estimator dan estimate. Jadi kalau estimator masih berupa kubah acak, ya, fungsi kayak ini tadi. Nah, ini masih namanya Y per N ini, ya, P-hat ini namanya estimator. Ya. Tapi jika sudah kita masukkan nilai-nilainya, nah seperti ini sudah dapat nilai, ini namanya estimate. Ya. Jadi ini pengertian estimator dan estimate nanti perlu diperhatikan ya. Jadi kalau sudah berupa nilai, namanya estimate, tapi nanti masih dibagi ke estimator tadi. Nah, metode ini memiliki keunggulan, ya, dia sifat dia itu populer digunakan pada berbagai macam metode statistik gitu ya, dalam pendugaan parameter karena dia memiliki keunggulan yaitu apa? Nah, jadi kalau suatu parameter yang diduga oleh metode masih nilai P-hood, apabila ukuran contohnya besar, maka secara aproksimasi sebaran dari si penduga parameter tersebut akan secara aproksimasi menyebar normal. Ya, kemudian galat baktinya itu akan relatif kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan penduga-penduga lainnya yang dihasilkan oleh metode lain ya maksud saya. Nah ini perhatikan ya, jadi tadi di sini saya ada membuat sampling distribution. Sampling distribution, misalnya sampling distribution itu dari sampling pasti sudah diajarkan. Jadi sampling distribution ini adalah sebaran peluang untuk penduga parameter. Jadi dalam hal ini tadi kalau parameternya itu adalah P, kemudian pendugaannya itu kita simpulkan dengan P-topi, ya berarti ya sebaran peluang untuk P-topi itu tadi disebut dengan sampling distribution. Nah ini nilai harapan dari penduganya, nilai harapan dari P-hat nih, ini sama dengan P. Bedakan dengan yang tadi, yang di populasi saya tadi ini ada topinya. Ya, nilai harapan dari si dari perubahan acaknya. Nah, dari perubahan acaknya ini Y. Ya. Sementara kalau yang ini tadi adalah harapan dari penduga dari parameter. Ya. Atau ini statistik ya. Jadi yang istilah lain untuk dugaan dari parameter itu adalah statistik. Ini
nilai harapan dari suatu statistiknya ini ya, dari yang pihak ini sampai nanti. Jadi kalau tadi Y-nya itu adalah keubah acaknya, ya, keubah acaknya Y-nya menyebar binom kan, binomial tadi. Kemudian nilai harapannya dari si keubah acaknya N kali P gitu kan. Nah, ini yang sekarang sedang kita lihat adalah ini nilai harapan dan galat baku atau simpangan baku untuk suatu statistik. Ya, bedakan dengan yang tadi. Kalau yang tadi nilai harapan Y ya, sigma untuk Y. Yang ini adalah untuk statistiknya ya. Kita lagi ngomongin sampling distribution untuk statistik untuk si P-topi. Nah, ini formulanya seperti ini. Jadi simpangan baku ini kita notasikan dengan sigma ya, standar deviasi. Standar deviasi untuk statistik itu sering disebut dengan galat baku. Jadi nanti Anda harus bisa membedakan pengertian antara simpangan baku dengan galat baku. Itu apa sih? Jadi kalau simpangan baku biasa ditranslate bahasa Inggrisnya itu adalah standard deviation. Standard deviation dengan standar error, itu bedanya apa? Nah, ini sering kalau ditanyakan ke yang anak yang mahasiswa yang lagi skripsi ini, kalau dia itu suka bingung, apa sih bedanya standar deviasi dengan standar error? Kita harus tahu. Ya. Jadi tadi kalau standar deviasi itu adalah ukuran keragaman untuk keubah acak. Tadi ya, Y punya rataan, punya standar deviasi, karena Y tadi keubah acaknya. Nah kemudian si Y tadi sebarannya kan tergantung kepada parameter P kan. Nah P parameter itu diduga oleh suatu statistik yang kita simbolkan dengan P-topi. Nah standar deviasi untuk statistik itu yang disebut dengan galat baku. Nah, standar error. Nanti Anda cek lagi lah ya pengertian standar deviasi dan standar error. Ini jangan sampai Anda tidak paham. Ini formulanya untuk rata-rata dari statistik ya, dari penduga parameter, penduga P, nilai P. Artinya apa? Kalau suatu penduga nilai harapan, kan nilai harapan dari suatu penduga atau nilai harapan dari suatu statistik sama dengan parameternya. Ini artinya penduga tersebut memiliki sifat tidak bias. Nah, mungkin di Startman ini sudah diajarkan bahwa nilai harapan dari suatu statistik apabila sama dengan parameter yang diduganya, artinya penduga tersebut memiliki sifat tidak bias. Ya. Nah, berarti di sini P-topi ini memiliki sifat tidak bias bagi parameter P. Ini galat bakunya kalau kita lihat bergantung kepada P. Ya. P kalau satu itu dibagi N. Oke. Yang berikutnya. Ya, jadi inferensi ya terhadap suatu parameter ya, bisa dilakukan dengan cara estimasi, bisa juga dengan melakukan pengujian hipotesis. Dengan melakukan estimasi tadi ya, seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa kalau kita melakukan inferensi ya terhadap P dengan menggunakan estimasi tadi yang menggunakan MRE, tadi P sama dengan diduga Y sama dengan Y per M. Nah sekarang bagaimana kalau kita ingin melakukan inferensianya melalui pengujian hipotesis, bukan melalui estimasi. Jadi ingat, di Stardust juga mungkin sudah dijelaskan bahwa inferensia secara statistik bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan estimation, ya, dengan pendugaan. Yang kedua adalah dengan uji hipotesis. Nah, makanya di sini saya akan bahas juga uji hipotesisnya. Ya. Tadi yang di awal estimasinya. Jadi sekali lagi statistika inferensia ya, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah melalui estimasi atau estimation. Yang kedua adalah uji hipotesis. Estimation itu sendiri sebenarnya dibagi dua tipe juga. Ya. Adalah pendugaan secara titik, ya, atau point estimation. Yang kedua adalah pendugaan secara interval atau interval estimation. Ya. Yang biasanya nanti ada mungkin di data sering membuat selang kepercayaan 95% gitu ya untuk mu itu ya. Nah nanti kalau di sini yang kita buat adalah selang kepercayaan 95% untuk P itu bagaimana. Nah,
Jadi waktu di Stardust mainannya kan ke mu ya, rataan ya, karena memang perubahannya tipenya numerik ya, kita bisa melakukan rata-rata gitu kan. Kalau di sini karena perubahan kita kategorik, ya walaupun prinsipnya sebenarnya rataan juga, tapi namanya nggak rata-rata kalau di sini ya. Kalau di yang kategorik namanya adalah proporsi. Nah, sekarang bagaimana uji hipotesis terhadap proporsi? Nah, ini ya. Jadi H0-nya seperti ini, P sama dengan suatu konstanta tertentu. Misalnya peluang suksesnya ini sama dengan setengah atau bukan gitu ya. Apakah mata uang yang kita gunakan dalam percobaan ini benar-benar setimbang atau enggak, benar-benar peluang munculnya kejadian muka sama kejadian sisi belakang, atau munculnya sisi angka dengan sisi gambar itu apakah benar-benar setimbang atau enggak gitu ya. Jadi kita ingin juga di sini apakah peluangnya setengah atau tidak gitu ya, apakah lebih besar dari setengah dan seterusnya. Nah, di sini galat bakunya formulanya seperti ini ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, jadi untuk uji signifikansi ya dalam analisis data kategorik ini ada tiga metode yang akan kita lihat ke belakang. Ada namanya metode Wald, yang kedua metode score, yang ketiga dengan likelihood ratio. Nah, di sini yang membedakan dari ketiga metode tadi adalah ya ini. Pertama ini nanti ya dilihat dari galat bakunya yang digunakan. Galat baku yang menggunakan nilai-nilai pada H0 di sini. Jadi diganti dengan P0 1 min P0 per N. Jadi kan formulanya begini. Ini ya. Ini kan secara umum untuk sigma P juga itu adalah P kali 1 min P. Ini kan tapi dalam kenyataannya kan nilai P ini tidak diketahui kan. Ini kan simbol ini adalah untuk simbol parameter kan. Nah, dalam kenyataannya kan kita menggunakan dari sampel. Ini lihat ini formula untuk standar errornya. Nanti gimana statistik ujinya? Nah, statistik ujinya di sini ya, menggunakan aproksimasi normal baku ya, Z yaitu minnya 0 dan simpangan bakunya 1. Di sini P2 dikurangi P0, kemudian di sini galat bakunya. Nah, menggunakan nilai P0 ini yang P0 itu yang dispesifikasikan di H0. Ini kemudian uji hipotesis dengan selang kepercayaan ya, ini tujuannya untuk apa? Jadi kalau uji hipotesis ya tentunya kita yang mengecek apakah nilai yang dihipotesiskan peneliti itu memang memungkinkan sebagai nilai dari parameter yang akan diduga. Jadi ya ini kayak tadi nih, kalau misalkan dari amatan sampel kita yang kita miliki, nilai Z-nya itu, nilai statistik ujinya ini ternyata lebih besar dari nilai Z tabel ya, di sini kan berarti akan tolak H0 kan, akan tolak H0 ya berarti nilai dugaan untuk parameter kita untuk P ini adalah tidak bukan sama dengan P0 gitu, bukan sama dengan setengah. Ini nanti bisa dilihat lah ya, ini bisa dibaca gini kan, apa itu selang kepercayaan gitu kan. Ini juga formula-formulanya ya. Ini yang tadi yang saya sebutkan bahwa ada 3 metode untuk melakukan inferensi statistik pada data discrete, yaitu di sini ada Wald, ya, score dan likelihood. Nah, perhatikan perbedaan antara Wald dan score. Yang ada metode score di sini perbedaan satunya. Jadi kalau yang Wald itu menggunakan nilai-nilai penduga dari yang MLE ya. Jadi gini, kalau yang score yang pakai di nilai dihipotesiskan pada H0. Nah, ini perhatikan bedanya ini. Ini kan, kalau ini kan nggak ada tanda nolnya kan. Ini hanya pi duga. Nah, pi duga ini dihitungnya berdasarkan metode maksimum likelihood yang tadi Y per N. Kalau yang metode ini score itu kan pakai galat baku dengan menggunakan nilai dugaan untuk parameter yang dihipotesiskan di H0. Jadi menggunakan si P-nya itu adalah P ininya diganti dengan kondisi P0 ini. Nah, ya bedanya di sini. P0-nya itu lihat yang dihipotesiskan di H0 itu berapa. Misalnya kalau tadi 0,5 ya ini tinggal diganti 0,5, 1 dikurangi 0,5 dan seterusnya. Ini nanti ada contohnya. Jadi untuk metode ini Wald kan
bagian penyebutnya ini saya gunakan kan P juga. Dan P untuk selang kepercayaan ini juga tidak menggunakan di sini. Tapi untuk yang skor di sini pakainya P0. Ya. Jadi untuk yang WALT dan skor itu aproksimasinya normal ya, statistiknya menyebar normal. Di sini yang metode yang ketiga, ini salah ya, bukan 2 ya, harusnya 3. Oke. Oke, yang ketiga ini likelihood ratio. Menggunakan statistik ini. 2 log L1 dibagi L0. L1 ini adalah fungsi likelihood yang dievaluasi pada nilai penduga kemungkinan maksimum dari suatu parameter. Sementara L0 fungsi likelihood dievaluasi pada nilai penduga parameter yang dihipotesiskan pada H0. Nah, ini nanti bisa dibaca karakteristik dari metode WALT seperti apa, metode skor. Ya. Kemudian ini sifat untuk metode likelihood ratio untuk N besar, tadi statistiknya ini ya lambda tadi yang 2 log L1 per L0, ini menyebabkan chi-square. Chi-square dengan derajat bebasnya 1. Ya, artinya nanti di sini kalau semakin besar statistik ini, maka semakin besar juga kecenderungan untuk menolak H0. Ya. Nah, nanti di buku itu juga mungkin nanti akan sering lihat tuh ada selang kepercayaan WALT, selang kepercayaan skor, selang kepercayaan rasio likelihood. Itu artinya selang kepercayaan tersebut dihasilkan berdasarkan metode WALT, skor, atau LM. Sampai sini ada yang tanyakan nggak? Halo. Devina mana Devina? Devina. Devina Jakarta ya tinggalnya ya? Kenapa, Bu? Devina tinggal di Jakarta. Oh, iya. Oke. Tadi dari metode yang tadi tuh, metode WALT, skor, sama likelihood ratio, gitu kan. Yang membedakan itu tadi adalah apa yang namanya? Sebarannya, kalau yang WALT sama skor, aproksimasi menyebar apa tadi? Statistik ujinya. Menyebar normal ya, normal bakti ya. Z kan tadi. Nah, sementara metode yang ketiga itu dia menyebar chi-square. Oke ya. Ini nanti bisa dilihat contohnya saya ada memberikan di sini ya. Bagaimana penerapan untuk metode WALT, skor, dan likelihood ratio. Untuk Anda lihat, misalkan kita akan menguji hipotesis seperti ini. Artinya 0,5, P1-nya P-nya tidak sama dengan 0,5. Di mana N-nya sama dengan 10, ya, banyaknya trial. Kemudian banyaknya kejadian suksesnya ini sama dengan 9. Sehingga berdasarkan metode maksimum likelihood, dugaan untuk P, tadi kan Y per M tuh, berarti ini P duga berdasarkan MRE adalah 9/10. Nah, sekarang kita mau uji hipotesis tadi itu berdasarkan uji WALT. Uji WALT, formulanya ini kan tadi atasnya sih tetap ya, P duga dikurangi P0. P0-nya kan tadi 0,5 kan, yang dihipotesiskan di H0, ini 0,5. Nah, berarti di sini 0,9 dikurangi 0,5. Kemudian di sini bawahnya itu pakai diduga kan, diduganya 0,9. Dapatlah ini 4,22. Nah, tapi kalau pakai skor, metode skor, ini kan semuanya di bawahnya pakai P0 semua. Dapatlah ini 2,53. Ini memang terdapat perbedaannya, ini 4,22, ini 2,53. Walaupun keputusannya sih kalau L hanya 0,05, berarti ini tolak H0, ini juga tolak H0.
Nah, tapi sekarang ya itu yang uji likelihood ratio ya. Cari L1-nya berapa, L0-nya berapa ya. Nah, L1 di sini adalah nilai untuk fungsi likelihood yang dievaluasi pada P topi ya, yang penduduk yang maksimum. Tapi kalau L0 isinya diganti dengan P0, nilai P0 ya. Ini tadi likelihoodnya. Kalau Y-nya 9, N-nya 10, likelihoodnya seperti ini. Nah, kemudian untuk L0-nya, karena tadi kondisi di H0 itu 0,5, kita masukkan, dapatlah nilai ini. L1-nya masukin penduga dari maksimum likelihoodnya kan tadi 0,9, ini dapat nilai ini. Jadi 2 log L1 per L0 adalah ini, 7,36. P-value-nya juga lebih kecil dari alfa, misalnya alfanya 0,05 gitu ya. Nah, ini berarti dia tolak H0. Kesimpulan sama dari ketiga metode tersebut, tolak H0. Tapi tadi nilai statistik ibunya ya nggak sejalan gitu, beda-beda ya, atau nggak mirip-mirip gitu, jauh banget, ini 4,2, ini 2,5, yang satunya 7. Nah, kondisi yang tidak sejalan tadi ya ini nih, nilainya beragam ini biasanya dipengaruhi disebabkan karena N-nya itu kecil, 10 ya sini. Nah di sini artinya juga kalau misalnya N-nya kecil gitu kan, ya dia kemudian juga ini katanya ya, di sini kondisi yang tidak sejalan tersebut akan sering dijumpai jika N-nya kecil dan juga dugaan parameter yang dihasilkan itu dekat ke 0 atau 1. Tadi kan dugaan parameternya itu adalah 0,9 kan ya, 9/10. Ini kan relatif mendekati 1 kan. Jadi kan kalau misalnya nilai parameter kita ada di antara 0 sampai 1, nah kalau dugaan kita relatif dekat ke 0 ataupun relatif dekat ke 1, nah ini nanti biasanya hasil dugaan yang dari ketiga metode ini itu akan nggak sejalan gitu ya, akan divergen lah istilahnya, nggak konvergen. Kalau konvergen kan ibaratnya ini relatif sama semua, hampir mirip-mirip gitu. Misalnya ini yang satu 4,22, yang satunya misalnya 4,1, yang satunya juga 4, berapa gitu kan. Nah, ini kan relatif nggak konvergen. Ya. Jadi kondisi tadi kalau N-nya kecil dan juga dugaan parameternya dekat dengan 0 ke 1, kalau itu relatif mempresentasikan bahwa sebaran tersebut jauh dari sebaran normal ya, dan juga barat waktunya kemudian juga besar. Nah, untuk kondisi ukuran sampel kecil ini ada metode-metode yang perhatikan gitu ya, ada di buku di buku yang saya beri itu Alan Andreasti yang semalam itu ada metode yang bisa digunakan untuk menangani kasus N kecil. Itu metodenya dibintangi ya, kebetulan ya opsional untuk dipelajari, ada tapi di situ. Jadi ini kalau kita lihat di buku ini di sini nih di section 1.4.3 ya, ada small sample binomial inference and the mid p-value, ini kan tanda bintang. Nah ini untuk kasus yang N kecil, nah kita bisa gunakan metode yang di sini di yang bab 143 ini dideskripsikan di sini caranya ya. Nah kemudian ini ada metode yang berikutnya untuk pendugaan parameter P, bisa juga dilakukan dengan metode Bayes. Nah ini juga dipakai tanda bintang. Kelihatan nggak ini yang saya share? Halo? Belum Bu, masih kelihatan PowerPoint Bu. Itu ya. Iya, Bu. Ya udah, nanti Anda bisa cek aja dari bukunya ya. Ya, bisa diganti dulu ya. Maaf. Ya, jadi di buku yang Alan Andreasti itu, ya, di yang 1.4.3, ya 1.4.3 itu dibahas metode inferensial untuk sebaran binomo kalau kasusnya N kecil. Ya, kemudian untuk nilai-nilai P-nya itu di tengah-tengah ya, bukan mendekati 0 atau bukan mendekati 1. Itu ada di 1.4.3.
Kemudian ada juga dibahas di 1.5 yaitu menggunakan prinsip Bayesian, ya, penarikan kesimpulannya berdasarkan Bayesian. Tadi kan kita berdasarkan likelihood, ya, ini juga optional lah ya sifatnya. Nah, mungkin nanti ya kalau misalnya tertarik untuk membahas lebih lanjut, biasanya di skripsi atau apa pakai metode Bayes, nah, ini bisa. Ini sebenarnya gampang juga sih dipelajari ya. Oke, tapi untuk pertemuan kita mungkin yang saya fokuskan dulu sampai yang likelihood tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ini sudah selesai. Nanti bisa dibaca ya di slide saya ini. Dan juga nanti dilihat lagi bukunya. Ada yang tanyakan ke sini? Itu jelas? Bisa diikuti ya. Anda ada kuliah lagi hari ini? Elma mana Elma? Ada, Elma. Bu. Ada kuliah lagi nggak Elma hari ini? Ada, Bu. Jam 1? Iya. Kuliah apa? Postek. Hah? Stokastik? Proses stokastik, Bu. Oh, oke. Oke, kalau gitu. Ya, berarti kalian hari ini 3 ya, lumayan. Oke. Demikian ya presentasi dari saya cukupkan jika tidak ada yang bertanya. Nanti insya Allah saya kirimkan lah ya ini slide-nya, kemudian nanti ada buat latihan juga ya dari buku itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ini langsung hang up aja ya, nanti ke simpen sendiri kan ya recordnya ya? Gitu nggak, guys? Nggak tahu. Gitu nggak, Cel? Nggak tahu. Gimana ya? Pernah jadi PJ, belum pernah jadi PJ. Dadah, Cipa. Iya, kayaknya langsung ke save sendiri deh kalau semuanya udah pada keluar. Iya, ya udah deh. Thank you. Apa? Iya.